teman-teman semuanya. Buat kamu yang baru pertama kali lihat video aku, salam kenal. Nama aku Hasna. Di video kali ini aku akan kasih tahu ke kamu apa aja sih tips-tipsnya buat menang lomba KTI. Buat kamu yang penasaran, langsung aja ini dia videonya. Nah, tips yang pertama adalah tips yang paling penting banget, yaitu ide atau inovasi. Nah, aku sih ngerasanya ide atau inovasi ini adalah poin yang paling penting di antara poin-poin yang lainnya. Kenapa? Karena kalau misalkan ide kamu tuh udah yang paling cemerlang, ide kamu tuh udah yang paling unik, paling bagus idenya, paling beda daripada yang lain, paling out of the box, itu insya Allah ya, insya Allah kemungkinan buat menangnya itu bakal besar. Ya, kira-kira 80% itu insya Allah bakal menang kalau ide kamu, kalau inovasi kamu itu memang benar-benar di atas peserta lain ya. Ide kamu tuh yang paling bagus dibanding yang lain, ide kamu tuh yang paling cemerlang, paling out of the box, paling unik dan paling inovatif, paling kreatif. Nah, itu insya Allah kemungkinan buat menangnya itu insya Allah besar banget. Makanya sebelum kamu masuk ke poin-poin selanjutnya, kamu harus matengin dulu nih, bener-bener mateng banget ide kamu. Kamu pastiin ide kamu, inovasi kamu tuh bener-bener yang baru, bener-bener yang fresh, bener-bener yang unik, out of the box, kreatif gitu ya. Karena namanya juga KTI. KTI ini bukan mengedepankan presentasi kamu, bukan mengedepankan tulisan kamu tuh bukan, tapi benar-benar mengedepanin ya ide kamu, apa sih yang mau kamu bawa, apa sih inovasi yang kamu bawa. Nah, itu KTI. Jadi kamu harus matengin dulu ya ide atau inovasi yang bakal kamu cantumin, yang bakal kamu bawa di lomba itu. Nah, contohnya tuh kalau misalkan aku ikut lomba KTI ya, pengalaman aku tuh pasti idenya itu cemerlang, pasti idenya tuh kayak keren-keren, kayak wah kok bisa gitu ya kepikiran kayak gitu. Tuh contohnya kayak masker antibakteri, terus contohnya apalagi ya, kayak pembuatan generator, pembuatan apa, atau es krim dari kulit manggis, atau buah-buahan dari makanan dari apa, pokoknya hal-hal yang unik, yang sesuatu yang mungkin baru kita dengar. Nah, itu yang rasanya tuh bikin juri penasaran dan amazed gitu. Nah, itu kamu harus pikirin banget ya ide sama inovasinya. Oke. Nah, yang kedua yang gak kalah penting adalah format. Nah, maksudnya format itu apa sih? Maksudnya format itu kamu harus perhatiin banget nih sebelum kamu submit ya KTI kamu. Jadi kan biasanya nih ya, biasanya kalau KTI itu ada beberapa tahap gitu ya. Ada tahap pengumpulan berkasnya ya, berkasnya tuh ya kayak KTI-nya, terus data-data kamu. Nah, itu biasanya tahap awalnya. Terus yang tahap kedua itu biasanya ada presentasi. Nah, sebelum masuk ke tahap berikutnya yang biasanya itu kalau lolos baru masuk ke tahap presentasi, kamu harus perhatiin dulu nih yang tahap awalnya. Karena kalau misalnya kamu di tahap awalnya aja udah miss, itu kamu ya bakalan nggak bisa masuk ke tahap berikutnya ya kan. Nah, biasanya buat kamu bisa lolos di tahap pertama itu kamu harus memenuhi ketentuan-ketentuan dari si penyelenggaranya atau panitianya gitu ya. Contohnya kayak misalkan harus berapa halaman minimalnya, terus harus pakai font apa, harus ukurannya berapa. Nah, itu harus kamu perhatiin banget persyaratan di guideline KTI-nya gitu ya. Karena apa? Biasanya kalau misalkan kamu itu nggak sesuai ya, padahal tulisan kamu tuh udah bagus gitu ya, udah idenya udah bagus, terus critical thinkingnya tuh udah bagus segala macam, tapi mungkin gara-gara kamu nggak teliti atau gimana, mungkin kurang mungkin judulnya misalkan halaman pertamanya nggak ada, atau nggak ada lembar pengesahan atau apa. Nah, mungkin itu bisa fatal banget, bisa jadi didiskualifikasi, bisa jadi nilai kamu dikurangin gitu ya. Mungkin kelihatannya sepele, tapi ini beneran penting banget guys. Jadi kamu harus perhatiin banget ya untuk format-formatnya, terus
pengumpulannya kayak gimana, itu harus kamu perhatiin banget, oke? Nah, dan yang ketiga adalah presentasi harus menarik. Nah, kalau misalkan kamu udah lolos nih ya, biasanya tuh 10 finalis ya masuk ke tahap di presentasi ini. Nah, kamu harus benar-benar manfaatin banget nih buat jangan sampai kamu udah masuk finalis, udah masuk 10 besar, tapi sayang gitu kan gak juara cuman gara-gara kamu presentasinya fail gitu ya. Nah, makanya di presentasi ini kamu harus maksimal banget nih, harus harus jor-joran, harus maksimal banget lah ya istilahnya. Nah, untuk presentasi ini aku saranin kamu jangan biasa aja, jangan presentasi biasa kayak di kelas ya. Kalau kamu presentasi biasa aja kayak di kelas, itu deh wah auto kalah, kamu pasti bakal kalah sama lawan-lawan kamu yang lain gitu ya. Makanya kalau kamu presentasi KTI nih aku saranin itu gak apa-apa banget kamu misalkan di awal itu mungkin ada nyanyi, ada dramanya sedikit, ada orasi sedikit yang pastinya masih nyambung ya, masih nyambung sama topik dari KTI kamu. Nah, jadi jangan yang blempem aja, jangan yang monoton, jangan yang biasa aja. Nah, kamu harus menonjol, harus beda daripada yang lain gitu ya. Kalau misalkan yang peserta lainnya itu biasa-biasa aja, presentasi kayak di kelas gitu ya, nah kamu harus beda. Karena kalau misalkan kamu beda daripada yang lain, itu juri pasti ngelirik, juri pasti kayak notice, wah ini tadi yang kayak gini nih, ini tadi yang pakai ini nih, ini tadi yang presentasinya ada dramanya nih. Nah, jadi kamu harus beda daripada peserta yang lain. Kalau misalkan kamu udah beda, kalau misalkan kamu udah unik, wah itu presentasi buat kamu menang itu akan semakin besar, oke? Nah, yang keempat itu adalah properti. Mungkin banyak orang yang menyepelekan properti, tapi aku sih merasa properti ini sangat-sangat penting ya dalam presentasi. Kenapa? Karena kalau misalnya kita presentasi terus kita nggak bawa apa-apa, kita kayak yaudah polosan aja, itu yang ngeliat itu bakalan kayak biasa aja, yang ngeliat itu bakalan bosen juga, terus kayak nggak ada rasa penasarannya di mata penonton tuh, nggak ada rasa penasarannya. Beda kalau misalkan kita bawa produknya, misalkan kamu buat apa gitu ya, produk apa gitu kan di KTI kamu bawa produknya, kamu presentasiin produknya, kamu tunjukin nih cara-caranya kayak gini, terus kamu tunjukin ada simulasinya, ada peraganya gitu. Nah, itu bakalan jauh lebih menarik dibandingkan kamu nggak bawa apa-apa ya. Jadi dengan kita membawa properti itu, yang pertama bikin penasaran orang, dan yang kedua bisa jadi nilai tambah buat kamu, nilai plus. Kenapa? Karena juri itu akan memberikan nilai lebih buat orang-orang yang effort gitu ya, yang mau effort. Wah keren nih si anak ini, si kelompok ini nih, mereka keren loh presentasinya, sampai segitunya bawa properti, sampai semuanya disiapin segala macam. Effortnya itu kelihatan, effortnya itu ada gitu ya, jelas, dibandingkan kamu nggak bawa properti apa-apa ya. Makanya di poin yang keempat ini penting banget buat kamu perhatiin yang namanya properti, oke? Dan tips yang kelima ini adalah tips yang menurut aku krusial banget. Mungkin sepele, banyak orang nyepelein, tapi ini penting banget dan ini bisa jadiin kamu tuh juaranya. Implementasi KTI. Nah, mungkin kamu bingung itu maksudnya gimana sih, Hasna? Nah, jadi maksudnya itu adalah seberapa produk kamu itu udah dipraktekin, udah diimplementasikan, udah di-showkan kayak gitu. Jadi misalkan nih, contohnya ya, semakin produk kamu itu udah dipraktekin, udah ada manfaatnya, udah berjalan. Nah, itu akan semakin besar peluang untuk kamu tuh bisa menang. Kenapa? Karena dengan produk kamu itu udah ada implementasinya, udah nyata dampaknya di masyarakat, itu juri akan memberikan nilai plus buat KTI kamu. Nih aku kasih contoh, misalkan kamu buat aplikasi apa gitu ya. Nah, penting banget nih buat kamu itu nggak cuma KTI aja, bukan cuma tulisannya aja, tapi udah bener-bener kamu buat aplikasinya, udah bener-bener ada loh yang gunain aplikasinya, udah ada uji cobanya, udah ada beberapa orang yang pakai, yang mendapatkan manfaat, terus ada surveinya, ada kuesionernya. Wah, kalau udah selengkap itu kemungkinan kamu buat menang itu udah 90%, udah yang wah
itu kelihatan banget effortnya. Juri itu pasti akan memberikan nilai lebih buat peserta-peserta yang udah bener-bener apa ya, produknya itu diimplementasikan, bener-bener dipraktekin, bener-bener dibuat. Nah, itu bakal nilai plus yang lebih banget buat para pesertanya. Kenapa? Karena selama aku pengalaman lomba KTI ini, semuanya bahkan ya rata-rata yang menang-menang itu pasti KTI-nya itu udah dipraktekin, pasti ada kuesionernya, pasti ada testimoninya dari orangnya, pasti udah bener-bener itu udah ada gitu loh produknya. Jadi ya kalau misalnya kamu pengen menang gitu ya lomba KTI, kamu harus banget nih buat diimplementasikan ya tulisan dari KTI kamu ke bentuk yang nyata. Oke. Nah, jadi itu dia teman-teman 5 tips gimana caranya bisa menang lomba KTI berdasarkan pengalaman aku. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kamu ya, dan semoga kamu juga bisa kedepannya buat menang lomba KTI juga. Semangat! Sekian dulu video dari aku kali ini. See you next video. Jangan lupa like dan juga subscribe channel aku. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.